Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Kepada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang bab 7, yaitu asal usul. Sekarang kita akan mempelajari tentang bab 8, yaitu sehatlah gabung. Sekarang buka buku siswa bahasa Indonesia. Dibuka halaman 181. Sudah. Nah, perhatikan judul bab ini. Sehatlah ragaku. Kesehatan itu sangat penting, tetapi kita sering terlupa menjaganya. Setelah jatuh sakit, barulah kita menyesal. Siapa di antara kalian yang pernah sakit? Semuanya pernah sakit ya? Sakit apa? Gigi, lambung, Sakit lambung. Sudah punya lambung. tipes, Tipes. sakit lambung. Iya, semoga tidak sakit lagi. Amin ya Rabbal alamin. Apakah waktu itu kalian harus minum obat? Iya. Atau bahkan pernah dirawat di rumah sakit? Iya. Semoga kalian semua pulih sepenuhnya dan kita semua selalu sehat. Amin. Nah, sekarang bacalah cerita garuk-garuk di halaman 183. Nah, membacanya secara bergantian. Yang baik pertama dibaca oleh Mbak Nabila. Pada bersama di rumah kami itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya pasti dengan balon. Rumah ada Kalimantan Utara. Bagi tidur, bermain di rumah kami berarti dia terbebas dari kasih yang terlewat di dunia mati. Itu tidak suka mandi, itu suka kepada manusia lagi. Nah, yang kedua, Silakan yang bebas dari kasih di rumah kami juga banyak makanan. Ibu kami selalu menghubungi mereka buah dan berbana juga seperti dia dan malahnya meraih status dari buku itu. Bu, aku lihat kamu lebih sering memainkan memperoleh daripada membaca halaman buku. Bosan sampai itu hanya menangis. Tangan kanannya Aduh, ada nyamuk, seru gitu. Mana ada nyamuk, kata kami. Buktinya aku dan Sakwai baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sakwai. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan, gerakannya gitu-gitu saja. Takut itu sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut itu, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Kata itu terus bertambah. Sekarang akhirnya juga terasa gatal. Namanya ini malah lebih sering membalut daripada memasang pendek. Itu tersenyum lebar menyambut saja. begitu tiba di rumah, ibu cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Pergi, tadi meja apa? Oh, tidak. Tiba-tiba itu telinga membuat kecil di atas pendek. Ah, kursi bebas dari rumah. Bagaimana menurutmu? Apa kalian sudah paham tentang cerita garuk-garuk? Ditulis ya. Pertanyaan pertama. Mengerti kan? Silakan ditulis dan dijawab. Dicari di cerita tadi. Apa di dalam ceritanya? Nah, mari kita bahas bersama-sama soal-soal tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Yang pertama, apakah ide pokok cerita baru-baru? Ada salah satu maju dulu, tulis. Oke. Duduk. Sekarang nomor 2, siapa yang mau maju untuk menulis jawabannya? Ini. Tadi sama Yamin, saya. Benar sekali. Nomor 2, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita tersebut? Benar sekali. Nomor 3, siapa yang mau maju? Dan siapakah kami Ibnu dan Sahabat
suka berkumpul di rumah kami. Ya. Nomor 4, siapa yang mau maju nomor 4? Terima kasih ya. Sekarang nomor 5, siapa yang mau maju untuk menjawab nomor 5? Nomor 5. Mengapa Ibu tidak suka mandi? Karena bosan gerakannya begitu saja. Iya. Karena bosan gerakannya begitu-begitu saja. Nomor 8. Apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Ayo, angkat tangan. Iya, hampir semua ya yang pernah mengalami alergi. Alergi apa? Tidak suka. Bagaimana tindakannya kalian lakukan untuk mengatasinya? Itu apa? Dokter. Alergi merupakan reaksi tubuh terhadap kuman-kuman penyakit. Keadaan sangat peka terhadap penyebab tertentu, zat, makanan, serbuk, keadaan udara, asap, dan sebagainya, yang dalam keadaan tertentu tidak membahayakan untuk sebagian besar orang. Semoga kalian yang alergi tidak kambuh lagi. Amin. Nah, Sekarang perhatikan kembali cerita baru-baru tadi. Perhatikan masalah yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Setelah itu, salin dan lengkapi tabel berikut ini ke buku tulis kalian. Tabel yang ada di halaman 186 disalin di buku tulis. Ditulis kembali di buku tulis. Yang halaman 186 ditanya apa, tokoh utamanya siapa, tokoh pendukungnya siapa. aku masih Apa sudah selesai menulis tabelnya? sudah. Kumpulkan buku tulis kalian. Nah, sekarang mari kita bahas tabel yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama yaitu judul ceritanya. Apakah judul ceritanya? Sekarang tokoh utamanya. Ya benar, Kidul. Sekarang tokoh pendukungnya. Sekarang hal yang diinginkan. Apa hal yang diinginkan? Ya, yang tidak diinginkan yaitu Kidul tidak ingin mandi. Sedangkan yang diinginkan yang terakhir, apakah tokoh berhasil mencapai keinginannya? Ya. Tokoh utama tidak berhasil mencapai keinginannya. Ini masih ada dari kuman yang ada di tubuh kita. Iya, tokoh utama tidak berhasil mencapai keinginannya karena itu penting agar terhindar dari kuman yang ada di tubuh kita. Alhamdulillah, Ibu amati, tadi kalian sudah mengerti tentang pembelajaran hari ini, yaitu menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh di dalam cerita Garuk-Garuk. Sekarang Ibu tutup pembelajaran hari ini. Silahkan istirahat. Semoga pembelajaran hari ini